Halo guys, balik lagi di channel aku. Di cerita kali ini aku akan menceritakan tentang film yang berjudul Along with the Gods. Di cerita ini bakalan memperlihatkan tentang gimana orang-orang yang berbuat jahat di dunia itu bakalan disiksa di akhirat. Sebelum ke ceritanya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Jadi ceritanya di sebuah gunung ini sedang terjadi kebakaran guys. Para pemadam kebakaran ini berusaha keras untuk memadamkan apinya dan menyelamatkan nyawa orang-orang di situ, termasuk salah satu petugas ini yang namanya Jahong. Pas dia lagi mau nyelamatin seorang anak kecil, talinya malah kebakar dan dia langsung terjatuh saat itu. Seketika dia kehilangan kesadarannya, tapi untungnya dia berhasil untuk nyelamatin anak kecil yang tadi guys. Tapi anehnya pas dia ini ngajakin ngomong orang-orang yang di sana, malah nggak ada yang jawab, sampai dia sendiri terkejut saat ngeliat tubuhnya sendiri lagi dikelilingin oleh temen-temennya guys. Ternyata si Jahong ini nggak selamat pada saat terjatuh tadi. Di situ dia langsung dijemput sama malaikat pendamping yang katanya mau mendampingi Jahong saat melewati masa persidangan di neraka. Dia bakal diadili atas semua dosa-dosanya. Perbuatan dosa akan dihukum, sedangkan kalau dia arwah yang baik, dia bakalan punya kesempatan untuk reinkarnasi. Jahong yang masih nggak terima kalau dia ini udah meninggal, dia mohon-mohon nih sama malaikat pendampingnya untuk ketemu sama ibunya dulu, karena ada sesuatu yang mau diomongin nih guys. Tapi tetap nggak bisa karena dia ini beneran udah meninggal. Singkat cerita, Jahong dan pendampingnya sampai di pintu neraka. Di situ juga banyak nih ternyata arwah-arwah yang lagi disidang di alam baka. Mereka semua bakalan ngelewatin 7 persidangan untuk dosa pembunuhan, kemalasan, kebohongan, ketidakadilan, pengkhianatan, kekerasan, dan permasalahan keluarga. Neraka yang pertama dia datengin adalah neraka untuk orang-orang yang ngelakuin pembunuhan nih guys. Padahal dia ini nggak ngerasa kalau dia pernah membunuh seseorang, tapi ternyata dulu pas bertugas dia pernah ninggalin temennya yang terjebak di tengah kobaran api sampai akhirnya temennya ini meninggal dunia. Dan secara nggak langsung Jahong dianggap bertanggung jawab atas kematian temennya itu. Di situ dia udah mau dihukum nih sama api neraka yang panas, tapi pendampingnya ngebelain dia karena ternyata temennya ini yang nyuruh Jahong untuk pergi buat nyelamatin korban-korban yang lainnya. Pada saat itu Jahong berhasil menyelamatkan para korban, tapi dia nggak berhasil untuk nyelamatin temennya sendiri. Akhirnya diputuskan kalau Jahong gak bersalah. Selanjutnya dia akan disidang untuk dosa kemalasan. Tapi setelah dilihat-lihat selama hidupnya, Jahong ini adalah seorang pekerja keras dan gak pernah malas guys. Bahkan yang nyidang Jahong ini sampai kagum banget sama sikapnya. Pas ditanya kenapa dia bisa serajin itu, Jahong malah jawab karena uang. Jahong jadi dianggap jadi penyembah uang dan bakal tetap dihukum guys. Dan hukuman untuk orang-orang yang pemalas itu ngeri banget. Mereka harus muterin lingkaran kayak gini, kalau enggak ya bakalan kegiling. Tapi Jahong langsung dibelain lagi nih sama pendampingnya karena dia kerja keras ini memang untuk cari uang untuk bisa menghidupi keluarganya guys. Bahkan dia juga kerja di hari libur sampai sakit-sakitan, semua itu untuk keluarganya. Dari situlah dia akhirnya dibebaskan dari hukuman kemalasan. Jadi dia bisa lanjut nih ke persidangan berikutnya. Nah, persidangan berikutnya ini adalah persidangan kebohongan. Selama di jalan dia diserang nih sama hantu-hantu di neraka. Ternyata katanya itu adalah ada saudara Jahong yang udah meninggal dan arwahnya ini arwah balas dendam guys. Jahong jadi panik nih karena dia nggak tahu yang nyusul dia itu ibunya atau adiknya. Salah satu pendamping akhirnya pergi ke dunia manusia untuk ngecek. Ternyata yang meninggal adalah adiknya Jahong yang jadi arwah penasaran karena dia meninggal dengan tidak adil. Jadi pas adiknya wajib militer, ada salah satu temennya yang lagi gugup banget dan main-mainin pistolnya dan gak sengaja malah nembak adiknya si Jahong ini. Sebenarnya adiknya Jahong ini masih bisa hidup dan masih bisa diselamatkan, tapi bukannya ditolongin, letnan di sana malah mengubur dia hidup-hidup supaya nggak kena masalah karena dia ini mau naik pangkat guys. Makanya arwahnya adik Jahong ini jadi nggak terima dan mau balas dendam. Sementara Jahong yang lagi menjalankan persidangan kebohongan dianggap sering berbuat dosa karena dia ini sering membuat surat-surat palsu yang diberikan kepada anak-anak dari temennya yang udah meninggal yang kemarin itu. Dia bakal dihukum dan lidahnya ini bakalan dicabut. Tapi sebelum itu terjadi, pendampingnya ini ngebelain Jahong. Ternyata selama 15 tahun terakhir ini Jahong gak tinggal sama keluarganya, tapi dia ini sering kirim surat guys ke ibunya. Dia pura-pura hidup nyaman dan punya istri, padahal dia ini hidup susah dan kerja keras banget. Semua kebohongan itu dia lakukan supaya ibunya ini yang sakit keras jadi gak khawatir dan gak kepikiran. Jadi ya semua kebohongan yang Jahong lakukan itu demi kebaikan dan kebahagiaan orang
orang lain. Akhirnya Jeong bisa bebas dari hukuman kali ini. Abis itu malaikat yang tadi balik lagi nih dan ngasih tahu soal ibu dan adiknya Jeong yang baik-baik aja. Dia ngerahasiain tentang adiknya yang udah meninggal karena takut kalau Jeong jadi nggak fokus di persidangan berikutnya. Nah, mereka melanjutin perjalanan ke neraka ketidakadilan nih guys. Sama orang yang semasa hidupnya nggak mau bantuin orang lain bakal dibukuin kayak gini. Tapi karena Jeong selalu membantu orang lain, jadi dia lolos dengan gampang di persidangan kali itu. Pas mereka mau melanjutin perjalanannya ke neraka berikutnya, salah satu malaikat pendamping ini malah keceplosan dong. Bilang kalau adiknya Jeong udah meninggal dan jadi arwah penasaran. Situasi sempat kacau, tapi Jeong sadar kalau sekarang ibunya sendirian di dunia. Jadi dia pengen reinkarnasi. Katanya kan kalau arwah baik akan dapat kesempatan untuk muncul di mimpi keluarganya. Soalnya ada sesuatu nih yang pengen Jeong sampaikan ke ibunya guys. Jadi dia minta tolong lah ke si para malaikat pendamping ini untuk nemenin dia sampai persidangan berakhir. Akhirnya situasi kembali aman dan mereka sampai ke neraka pengkhianatan. Arwah yang ada di sini adalah orang-orang yang pernah berkhianat kepada pasangannya, keluarganya, atau bahkan partner bisnisnya guys. Karena Jeong nggak pernah berkhianat, jadi ya dia lolos begitu aja. Di perjalanan menuju neraka berikutnya, Jeong dikasih tahu nih kalau arwah adiknya bakal dimusnahin. Di situ Jeong mohon-mohon nih untuk arwah adiknya bisa diadili dulu biar bisa dapat kesempatan reinkarnasi juga. Tapi untuk itu terjadi, adiknya harus menghapus dulu rasa dendamnya. Sedangkan di dunia manusia, orang yang nggak sengaja nembak adiknya si Jeong ini itu ngasih sebuah peta ke ibunya Jeong yang menunjukkan di mana tempat adiknya Jeong dikubur guys. Setelahnya pria itu berniat untuk mengakhiri hidupnya, tapi digagalin sama adiknya Jeong. Walaupun dia sampai tewas, dia tahu kalau temennya ini nggak sengaja dan udah ngerasa bersalah banget. Keinginan arwah itu untuk balas dendam jadi hilang begitu aja. Sementara Jeong sedang diadili di neraka kekerasan. Ternyata pas SMA dia pernah nih mukulin adiknya parah banget. Padahal adiknya saat itu sedang menderita kurang gizi guys. Bahkan seumur hidupnya sampai meninggal pun dia ini belum pernah minta maaf sama adiknya. Jadi dia harus nerima hukuman atas dosanya yang ini. Tapi sebelum dihukum, para pendamping minta waktu dulu karena persidangannya tinggal permasalahan keluarga. Mereka minta dosa Jeong diperiksa lagi di sana karena dosa kekerasan yang dia lakukan itu bisa aja berkaitan dengan permasalahan keluarga yang ada. Nah, masalahnya Jeong saat itu nggak cuma mukulin adiknya guys, tapi juga berniat mau menghabisi nyawa ibunya, adiknya, dan juga dirinya sendiri. Soalnya mereka saat itu hidup susah, adiknya kurang gizi, ayahnya udah nggak ada, ibunya sakit-sakitan parah, dan situasi ekonomi mereka ini bener-bener sulit. Jeong jadi ngerasa kalau keluarganya ini nggak ada harapan sama sekali, jadi ya mendingan mati aja. Tapi pas mau ngebunuh ibunya, adiknya ini mergokin dia guys. Nah, itulah kenapa adiknya ini sampai dipukulin sama Jeong. Baru deh di situ Jeong sadar dan merasa bersalah banget. Makanya dia keluar dari rumah dan gak balik-balik selama 15 tahun. Jadi ya dia belum sempat minta maaf sama keluarganya. Para pendamping jadi panik nih karena dosanya Jeong udah berat banget. Di sisi lain arwah adiknya yang udah baik-baik aja ngeliat ibunya di tempat wajib militer itu untuk meminta keadilan. Tapi ibunya malah diperlakukan jahat nih sama letnan yang ngubur dia hidup-hidup itu. Arwah adiknya sempet marah banget guys, tapi untungnya bisa diredakan sama malaikat pendamping ini karena saat itu kakaknya lagi butuh bantuan nih di alam baka. Sedangkan di neraka, malaikat pendamping ini udah berusaha banget ngebela si Jeong, tapi di situ ditunjukin hal yang selama ini Jeong nggak pernah tahu guys. Sebenarnya ibunya ini sadar pas Jeong mau ngabisin nyawanya, tapi karena dia nggak mau anaknya jadi merasa bersalah, jadi dia selalu diem dan nggak pernah ngebahas soal ini. Pas tahu hal itu, Jeong nih jadi nyesel dan merasa bersalah banget guys. Sedangkan adiknya dibantu oleh para pendamping untuk bisa masuk ke pikiran ibunya yang lagi pingsan nih. Di situ dia bilang kalau dia akan hidup baik-baik aja dan ibunya ini nggak usah khawatir. Ibunya juga bilang kalau dia ini udah memaafkan semua kesalahan anak-anaknya dan adiknya juga udah memaafkan semua kesalahan-kesalahan Jeong guys. Karena keluarganya ini udah bener-bener tulus memaafkan kesalahan Jeong, jadi dia nggak baru lagi nih nerima hukuman atas dosanya itu. Jeong dinyatakan lolos dari semua hukuman di neraka dan bakalan direinkarnasi. Nah, adiknya ini juga sama guys. Karena selama menjalani kehidupan di dunia, kehidupannya itu sangat-sangat baik. Makanya dia bisa melewati persidangan dengan sangat mudah. Sedangkan malaikat pendamping ini nyamar jadi tukang paket di dunia manusia untuk memberikan paket yang belum Jeong berikan kepada ibunya. Ternyata setelah dibuka itu adalah rice cooker guys. Karena ibunya ini nggak punya rice cooker dan selalu kesulitan saat masak nasi. Di situ juga ternyata ada surat yang Jeong tulis
ditulis dan isinya itu bilang kalau dia ini sayang banget sama ibunya. Itulah cerita tentang keadilan di neraka yang harus kita bayar sesuai apa yang kita perbuat di dunia. Jadi mulai hari ini kita usahakan untuk berbuat baik ya guys. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari channel ini.